Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om Sapul. Saya dari Prodi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari KSE semester 3. Di sini saya akan membuat tugas yang dimana tugas saya ini adalah tugas mengajar yang diambil oleh Ibu Krisnawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit sebelum masuk ke materi. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama agar pelajaran kita berjalan dengan baik dan tetap semangat. Untuk saya Kasapul, diharap memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, Allah kita berdoa. Doa yang baik. Amin. Doa selesai. Amin. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, saya absen dulu teman-teman sekalian. Oke? Oke. Iya, Pak. Saya Kasapul, Aduh, Pak. Harun Saputra, Hadir. Aidul. Hadir. Baik, luar biasa sekali. Ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Pak yang hadir, Pak. Ada yang tidak hadir, Pak. Mungkin ini malas ya. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, apakah teman-teman atau adik-adik masih mengingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat? Masih ingat? Ya, Masih sekali. ada. Lupa. Sebelum lupa. Iya. Baik, materi kita minggu lalu itu penggunaan huruf kapital. Jadi saya akan menjelaskan ulang apa itu penggunaan huruf kapital. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan jelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu dengan menggunakan alat peraga, siswa dapat menentukan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Huruf pertama nama orang, nama daerah, nama agama, nama hari, dan nama bulan. Yang kedua, dengan menggunakan teks, peserta didik dapat mengoreksi penggunaan huruf kapital secara tepat. Itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, materi yang kita bahas pada hari ini adalah yaitu penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf apa? Kapital. Luar biasa sekali. Jadi sebelum kita masuk ke materi, oke, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, apakah adik-adik tahu apa itu huruf kapital? Huruf besar. Betul. Saya, apakah kamu tahu apa itu huruf kapital? Oh, besar. Mantap, luar biasa sekali. Berarti saya masih mengingat materi pada minggu lalu. Oke? Saya sangat pintar. Saya akan menjelaskan sedikit lagi apa itu huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Ukuran huruf kapital lebih besar dari huruf kecil. Oke? Oke, sebelum saya masuk ke materi yang lebih dalam lagi, saya akan membagikan kertas. Adik-adik atau teman-teman menuliskan namanya, asal sekolahnya, namanya, asal sekolah, lahir di mana. Oke, tulis bagi yang punya foto, yang tidak punya foto. Selalu juga saya enggak. Itu masih serius. Tahu itu. Yang itu sih gitu. Nih, Pak. Dipegang dulu di jangan ya. Asal. Sambil didengarkan ya, sambil didengarkan. Oke, baik. Saya ulangi, huruf kapital disebut juga huruf besar. Ukuran huruf kapital lebih besar dari huruf biasa. Kapan kita menggunakan huruf kapital? Ada yang tahu? Saya, Pak. Apa itu? Pas huruf pertama huruf besar.
Betul. Penggunaan huruf kapital yang benar yaitu pertama, huruf pertama pada awal kalimat adalah huruf besar. Saya kasih contoh. Nah, seperti ini cara menggunakan huruf kapital yang baik dan benar. Huruf pertama adalah huruf Kapital. pertama adalah huruf Kapital. betul. Bisa dipahami saya? Bisa. Bisa. Nah, ini contoh cara menggunakan penggunaan huruf kapital yang baik dan benar. Yang ini adalah contoh pada awal kalimat. Saya akan memberikan contoh huruf pada nama orang. Contoh yang pertama misalnya, Itu. misalnya seperti ini. Ini contoh penggunaan huruf kapital pada nama orang. Kita sedang belajar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pada huruf kapital pada nama daerah atau nama agama. Misal Buton. Dengan Misal Buton Tengah atau bisa juga Kendari. Atau bisa juga Bau-Bau. Nah, ini contoh penggunaan huruf kapital di nama daerah. Kalau nama agama bagaimana? Nama agama yaitu pertama contoh. Bisa. Islam. Nah, misalnya agama Islam. Iya Atau besar. I-nya besar betul. Atau Buddha. B-nya besar. Nah, betul. Gereja. Gereja bukan agama. Oke, gereja bukan agama. Gereja adalah tempat ibadah. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pada nama hari. Contoh misalnya Senin. Senin, oke betul. Besar S-nya. Misalnya Senin, Sama Jumat. Jumat, oke, Rabu. boleh. Dan Minggu. Oke, ini contoh penggunaan huruf kapital pada nama-nama hari. Saya ini agak limut ya pikirannya ya. Oke, sekarang saya akan bagi tugas kepada adik-adik semua atau memberikan soal kepada adik-adik. Nanti adik-adik kerjakan soalnya. Bagaimana cara menggunakan huruf kapital yang baik dan benar. Oke? Ya. Nanti ketika sudah dibacakan soalnya, adik-adik atau teman-teman bisa dijawab di kertas masing-masing. Ya, yang saya sudah berikan. Setelah dijawab, masing-masing akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan huruf kapital yang baik dan benar dengan huruf yang saya sudah sediakan di depan. Oke? Soal yang pertama. Soal yang pertama. Aku sedang bermain bola. Soal yang kedua. Saya sedang membaca buku. Saya sedang membaca buku.
Soal yang ketiga. Soal yang ketiga, oke? Misal soal yang ketiga. Aku sedang memasak. Oke? Silakan bagi yang sudah paham cara menggunakan huruf kapital. Bagi yang sudah paham menggunakan huruf kapital, saya persilakan satu persatu untuk menjawab cara menyusun menggunakan huruf kapital. Saya tidak. Boleh. Saya sudah sediakan di sini hurufnya, dan di belakang huruf ini ada selotip atau double tip. Dan di sini sudah ada penyanda bahwa ini huruf kecil atau ini huruf besar. Jadi kalian susun kalimat sesuai soal yang diberikan di papan tulis. Oke? Satu orang menjawab satu soal. Mungkin dari Arun saya persilakan. Disusun pakai huruf yang disusun disediakan. Cari hurufnya. Tapi sebelum dianu, adik, ini ada penanda, ini huruf kecil, ini huruf besar. Jadi soalnya bagaimana cara menggunakan huruf kapital yang baik dan benar sesuai kertas yang kamu pegang tadi bawah. Nah, misalnya kamu jawab nomor 1, kamu susun kalimat itu sesuai yang ada pada soal yang kamu tulis ini. Susun kalimatnya sesuai dengan soal ini. Susun kalimatnya sesuai dengan soal ini. Hurufnya saya sudah sediakan di sini. Ini huruf kapital, ini huruf kecil. Ya, cari sesuai misalnya. Nah, misalnya A, berarti huruf A yang besar, ambil nih huruf kapital, selebihnya huruf. Cari di situ huruf A. Bisa dipahami saya kan? Bisa. Oke. Nah, nanti kan ada double tipnya, buka baru tempel. Baru cari huruf kecilnya, tempel. Nah, huruf selanjutnya, huruf apa? Huruf S. Huruf apa ini? Tidak. Selanjutnya, huruf kapital atau kecil? Kecil. Cari. Jadi disusun berdasarkan urutan. Misal. Saya ini masih kurang penangkapan tentang penggunaan huruf kapital. Sudah paham saya apa itu huruf kapital? Huruf besar. Pintar. Langsung untuk adik-adik teman-teman mohon dilihat dan dipahami Ya. bagaimana cara yang dilakukan oleh Aiman temannya. Sesuaikan huruf yang Pak ini ada silatin dia terkait. huruf U. Tapi itu mah benar. Tidak ada selanjutnya. Ya. Enggak main Pak. Saya ada yang main. Gak boleh sepak. Oke. Sesuaikan dengan soal yang diberikan tadi ya. Ini bukan es ini.
Selanjutnya, untuk teman-teman, oh, adik-adik dipahami ya apa yang dilakukan oleh temannya Arun Stokro. Very nice. Minta lagi, aneh kata. Oke, karena mungkin oh kertasnya di anu. Oke. Bisa dibaca teman-teman? Bisa. Bisa. Saudara atau adik Arun boleh duduk kembali. Pak, saya kerja Pak. Nomor 3. Apakah sudah betul yang dilakukan oleh teman kalian Arun? Betul. Betul. Tepuk tangan untuk Arun. Baik, apa bacanya ini Saigar? Agus sedang bola. Oke. Selanjutnya, Aidul. Aku nomor 3 Pak. Oke, kita pakai studio saja. Soalnya gitu ya. Apakah sudah betul? Kelapa. Salahnya di mana? Besar. Sorry Pak. Apakah sudah betul teman-teman? Betul. Tepuk tangan untuk Aidul. Ayo memang bisa nih. Baik, selanjutnya nomor 2 untuk Saiga. Huruf di awal adalah huruf Es. huruf di awal adalah huruf kapital. Oke? Saiga, silakan tulis. Huruf pertama adalah huruf. Bawa kertasnya. Bawa kertasnya.
Oke, apakah sudah betul teman-teman? Betul. Tepuk tangan untuk saya. Baik, saya jelaskan kembali bahwa penggunaan huruf kapital itu adalah huruf yang bisa juga disebut huruf besar. Ukuran huruf kapital lebih besar dari huruf Biasa. biasa. Oke, kita lihat kembali apa yang kalian sudah lakukan di papan tulis. Pertama, nomor 1, apakah sudah betul? Betul. Oke, betul. Aku sedang bermain bola. Apakah susunan kalimatnya sudah betul? Salah. Salah apa betul? Salah. Salahnya di mana? Tidak ada bermainnya. Tidak ada bermainnya. Oke, saya kasih 10. Silakan koreksi. Oke, saya kasih 10. Silakan diperbaiki. Oke. Apakah sudah betul, teman-teman? Betul. Oke, baik, betul ya. Aku sedang bermain. Bola. Bermain. Bola. Nomor 2. Saigar baca. Saya sedang memasak. Saya sedang membaca buku. Apakah sudah betul, teman-teman? Betul. Tepuk tangan untuk Saigar. Saya memang pintar. Nomor 3. Saigar baca. Aku sedang memasak. Apakah sudah betul cara penggunaannya? Betul. Oke, baik. Tadilah teman-teman atau adik-adik cara menggunakan huruf kapital, dan adik-adik bisa lihat di sini. Adik-adik sudah bisa mempraktikkan dan bagaimana cara menyusun dan menggunakan huruf kapital yang baik dan benar. Oke? Iya, Pak. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan singkat atau materi yang saya bawakan tentang penggunaan huruf kapital. Sedikit motivasi untuk adik-adik, teman-teman semua. Semakin dalam kita mengenal Pancasila, semakin kita mengenal jati diri bangsa dan makna kemanusiaan sejati. Jangan hanya menghafal Pancasila, tapi gali, hayati, dan amalkan. Karena di dalamnya ada kekuatan untuk membangun Indonesia yang adil, damai, dan bermartabat. Saya Aung Sabu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.